Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan alat optik. Nomor 1. Seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 100 cm. Nah, titik jauh di sini diketahuinya titik jauh adalah PR sama dengan 100 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai orang tersebut agar dapat melihat benda jauh dengan normal? Jadi yang ditanyakan adalah kekuatan lensanya atau P sama dengan berapa. Jadi sesuai dengan rumusnya, untuk kekuatan lensa pada penderita miopi ini rumusnya adalah P sama dengan 100 min 100 per PR. Jadi sama dengan min 100 per 100. Jadi sama dengan min 1 dioptri. Jadi kekuatan lensanya adalah min 1 dioptri. Kemudian nomor 2, Reni yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Nah, titik dekat berarti di sini diketahuinya adalah PP sama dengan 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal, nah jadi jarak yang diinginkan untuk jarak bacanya adalah di sini X sama dengan jarak normal ya, jarak normal 25 cm. Jadi ini sama dengan SN. Maka, berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Reni? Jadi yang ditanyakan adalah kekuatan lensanya, P sama dengan berapa. Jadi, rumus P pada penderita rabun dekat adalah, jadi di sini 100 per X, ini rumusnya, min 100 per PP. Jadi sama dengan 100 per X-nya adalah 25, dikurangi 100 per PP-nya adalah 50. Jadi sama dengan 100 dibagi 25 adalah 4, dikurangi 100 dibagi 50 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 dioptri. Jadi kekuatan lensanya adalah 2 dioptri. Jadi untuk rabun dekat ini dipakai dengan lensa positif atau lensa cembung. Kemudian yang ketiga, ini tentang loop. Jadi sebuah loop memiliki lensa dengan kekuatan 20 dioptri. Jadi yang diketahuinya kekuatan lensanya adalah P sama dengan 20 dioptri. Seorang pengamat dengan jarak dekat 30 cm menggunakan loop tersebut. Jadi jarak titik dekatnya 30 cm. Nah, titik dekat di sini adalah SN sama dengan 30 cm. Tentukan letak benda dan perbesaran loop. Jadi yang ditanyakan letak bendanya S dan perbesaran loop adalah M. Sama dengan berapa? Jadi untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, yang pertama adalah yang A. Untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi ini untuk mata berakomodasi maksimum yang A-nya. Yang ditanyakan adalah jarak benda dan perbesaran bayangan. Nah, jarak benda itu rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, untuk mencari F-nya itu dari kekuatan lensa, jadi P sama dengan 100 per F. Jadi untuk mendapatkan nilai F, ini dirubah rumusnya F sama dengan 100 per P. Jadi F-nya sama dengan 100 dibagi P-nya adalah 20. Ini coret hasilnya, jadi hasilnya adalah 5 cm. Ini fokusnya 5 cm. Nah, sekarang kita cari S atau S aksennya. Kita cari S aksen dulu. Nah, S aksen pada kondisi berakomodasi maksimum adalah S aksen sama dengan min SN. Jadi S aksennya adalah min SN atau min 30. Ini untuk kondisi berakomodasi maksimum. Maka kita cari S-nya sama dengan, jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per F-nya adalah 5 sama dengan
ini S-nya yang dicari, ditambah dengan 1 per min 30. Jadi min 1 per min 30 pindah ke sini jadi positif, jadi 1 per S sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 30. Ini sama dengan, ini kita samakan penyebutnya jadi 30. Jadi S ini 5, 30 dibagi 5 adalah 6. Jadi kali 1, 6. 30 bagi 31, jadi tetap tambah 1. Jadi sama dengan 7 per 30. Jadi S-nya sama dengan, ini dibaliknya, 30 per 7 cm. Nah, ini untuk nilai S-nya. Untuk perbesarannya adalah, perbesaran untuk berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F ditambah 1. Jadi Sn-nya adalah 30, F-nya adalah 5, ditambah dengan 1. Jadi hasilnya 30 dibagi 5, 6, tambah 1 adalah 7. Jadi perbesarannya adalah 7 kali untuk berakomodasi maksimum. Nah, sekarang yang B, mata berakomodasi pada jarak, jadi berakomodasi pada X sama dengan 20 cm. Jadi pada akomodasi pada jarak X sama dengan 20 cm, ini S aksennya ya. Jadi di sini S aksennya adalah min X. Min X sama dengan min 20 cm. Nah, jadi S aksennya min 20 cm. Maka kita cari S-nya dari sini, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi 1 per 5 sama dengan 1 per S, ini yang dicari, ditambah dengan 1 per min 20. Jadi min 20, 1 per min 20 pindah ke sana, jadi positif. Jadi 1 per S sama dengan 1 per 5 ditambah dengan 1 per 20. Jadi 1 per 20. 1 per S sama dengan, kita samakan penyebutnya 20 ya. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 1, 4. Tambah, ini 20 bagi 20 itu 1. Jadi tetap, jadi hasilnya adalah 5 per 20. Maka S-nya sama dengan, kita balik sini, 20 per 5. Jadi hasilnya S-nya adalah 4 cm. Nah, kemudian perbesaran untuk mata berakomodasi pada jarak 20 adalah Sn per F ditambah dengan Sn per X. Ini F. Jadi Sn-nya adalah 30, F-nya adalah 5, ditambah dengan 30 per X-nya adalah 20. Jadi 30 dibagi 5 adalah 6, ditambah dengan 30 dibagi 20, ini habis nolnya jadi 1,5. Ya, hasilnya sama dengan 7,5 kali. Jadi perbesarannya adalah 7,5 kali untuk mata berakomodasi pada jarak X. Nah, kemudian yang C, mata tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi. Nah, tidak berakomodasi ya. Jadi ketika mata tidak berakomodasi, S aksennya itu sama dengan tak berhingga. Maka S-nya sama dengan jarak fokus. Jadi sama dengan 5 cm. Ini untuk S-nya. Nah, kemudian untuk M-nya adalah perbesarannya Sn per F. Jadi Sn-nya adalah 30, F-nya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 6 kali. Jadi perbesarannya 6 kali untuk mata tidak berakomodasi. Nah, kemudian nomor 4, sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Jadi yang diketahui di sini fokusnya sama dengan 5 cm. Loop ini digunakan oleh seorang pengamat, titik tekatnya 30 cm. Di titik tekatnya Sn sama dengan 30 cm untuk melihat benda kecil berjarak 5 cm dari loop. Jadi
ini berjarak 5 cm dari loop, berarti S sama dengan 5 cm. Berapakah perbesaran loop itu? Nah, ini M sama dengan berapa perbesarannya. Jadi yang ditanyakan M-nya. Nah, di sini loopnya tidak diketahui, digunakan pada mata berakomodasi atau tanpa akomodasi. Jadi di sini digunakan loop dalam kondisi normal ya. Di loopnya dalam kondisi normal atau penggunaan normal. Jadi untuk penggunaan normal, loop ini adalah berakomodasi maksimum. Nah, berakomodasi maksimum. Jadi untuk penggunaan normal pada loop adalah berakomodasi maksimum. Maka rumus perbesaran pada mata berakomodasi maksimum adalah Sn per F ditambah 1. Di Sn-nya adalah 30, F-nya adalah 5, ditambah 1. Jadi sama dengan 30 per 5 adalah 6, ditambah 1, jadi sama dengan 7 kali. Jadi perbesarannya adalah 7 kali untuk loop berakomodasi maksimum atau penggunaan normal. Kemudian yang kelima, ini tentang mikroskop. Sebuah mikroskop tersusun atas lensa objektif dan okuler masing-masing dengan jarak fokus 1,0 cm dan 5,0 cm. Jadi di sini diketahui adalah jarak fokus lensa objektif itu adalah 1,0, jadi 1 cm saja. Kemudian F OK okuler adalah 5,0, jadi 5 cm. Kita baikkan 0 di belakang koma. Jika panjang mikroskop adalah 15 cm, jadi panjang mikroskop menjadi D sama dengan 15 cm. Berapakah perbesaran maksimumnya? Jadi yang ditanyakan perbesaran maksimum. Nah, perbesaran maksimum ini berarti pemakaian mikroskopnya dalam berakomodasi maksimum. Jadi perbesaran maksimum itu sama dengan berakomodasi maksimum. Jadi yang kita tanyakan adalah M. M pada mikroskop adalah M total di sini. Jadi M perbesaran lensa objektif dikali dengan M atau perbesaran lensa okuler. Jadi MOB dikali dengan MOK. Ya, kita cari yang perbesaran lensa objektif dulu. Jadi MOB itu sama dengan rumusnya S aksen OB per SOB. Nah, ini S aksen OB dan SOB juga belum ada. Nah, kita cari S aksen OB-nya dulu. Jadi dicari dari D-nya. D sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Berarti kita perlu data SOK-nya dulu. Jadi SOK-nya ini berapa? Nah, untuk SOK berarti kita harus cari SOK-nya ya. Jadi dicari dari sini 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Nah, S aksen OK untuk mata berakomodasi maksimum pada mikroskop itu sama dengan min Sn. Nah, ini min jarak titik dekat mata. Nah, jarak titik dekat matanya di sini tidak diketahui, jadi kita anggap tidak diketahui itu minus 25 karena ini mata normal. Minus 25 cm. Jadi S aksen OK-nya adalah minus 25. Ini diambil dari titik dekat mata normal. Karena di sini tidak diketahui, jadi kita ambil dari titik dekat mata normal. Maka kita cari SOK-nya 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Nah, 1 per FOK-nya adalah 5, 1 per 5 sama dengan ini yang kita cari SOK-nya ditambah dengan 1 per minus 25. Jadi minus 25 kita pindahkan ke sana. Jadi 1 per SOK sama dengan 1 per 5 ditambah, karena ini minus, pindahkan jadi positif, 1 per 25. Nah, ini penyebutnya kita samakan, jadi 25. Di 25 dibagi 5 adalah 5, jadi 5 ditambah dengan 25 dibagi 25 1, jadi 1 sama dengan ini 6 per 25. Jadi SOK-nya sama dengan
dibalik ya. Jadi sama dengan 25/6 cm. Ini SOK-nya. Nah, sekarang kita cari S aksen OB-nya. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Jadi 15 sama dengan S aksen OB ditambah dengan 25/6. Jadi S aksen OB sama dengan ini 15 dikurangi dengan 25/6. Disamakan penyebutnya dengan 6. Jadi 6 dibagi 1 dikali 15. Jadi 90 dikurangi ini 6, 25. Jadi 90 dikurangi 25 adalah 65/6 cm. Ini untuk S aksen OB-nya. Nah, untuk SOB-nya kita cari dari sini. SOB-nya 1/F sama dengan 1/FOB ya. Sama dengan 1/SOB ditambah dengan 1/S aksen OB. Jadi ini untuk mencari SOB-nya. 1/FOB-nya adalah 1 sama dengan SOB-nya kita cari ditambah dengan 1/S aksen OB ini 65/6. 65/6. Nah, 65/6 ini kita jadikan 6/65 ya. Jadi 1/1 sama dengan 1/SOB ditambah 6/65. Nah, ini pindahkan ke sana. Jadi 1/SOB-nya sama dengan 1/1 dikurangi 6/65. Jadi penyebutnya adalah 65. Jadi 65 dibagi 1 65 berarti 65 dikurangi di sini 6. Jadi sama dengan 59/65. Jadi SOB-nya kita balik. Nah, sama dengan 65/59 cm. Maka MOB-nya kita dapatkan ini S aksen OB per SOB sama dengan S aksen OB-nya 65/6 per SOB-nya 65/59. Nah, ini kita kalikan seperti ini. 6 kali 65 dan 65 kali 65. Jadi sama dengan di sini 65 kali 59 ya. 65 dikali 59 per 6 kali 65. Jadi 65-nya kita coret sini. Di hasilnya adalah 59/6 kali. Jadi perbesaran lensa objektifnya 59/6 kali. Nah, kita cari perbesaran lensa okuler pada mata berakomodasi maksimum untuk mikroskop. Jadi SN/FOK. Nah, ini rumusnya ya. MOK sama dengan SN/FOK tambah 1 untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, SN-nya adalah 25, ambil 25 untuk mata normal. FOK-nya adalah 5 tambah 1. Jadi sama dengan ini 25 bagi 5 adalah 6, 25 bagi 5 adalah 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi 6 kali untuk MOK-nya. Nah, jadi perbesaran totalnya untuk perbesaran total mikroskop adalah MOB dikali MOK. MOB dikali MOK sama dengan MOB-nya adalah 59/6 dikali MOK-nya adalah 6. Jadi cari saja 6-nya. Jadi hasilnya adalah 59 kali. Ini jawabannya. Di perbesaran totalnya untuk mikroskop ini adalah 59 kali. Nomor 6.
Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak fokus masing-masing 0,8 cm dan 5 cm. Jadi diketahuinya di sini FOB sama dengan 0,8 cm dan FOK-nya sama dengan 5 cm. Nah, seseorang memasang preparat 10 mm di depan lensa objektif. Jadi 10 mm depan lensa objektifnya. Jadi ini SOB-nya adalah 10 mm, kita ubah ke cm, jadi sama dengan 1 cm di depan lensa objektif untuk diamati melalui lensa okuler tanpa akomodasi. Nah, ini tanpa akomodasi bila objek preparat mempunyai panjang 0,05 mm, jadi panjangnya adalah 0,5 mm dan jarak baca normal orang tersebut 25 cm. Berarti jarak baca normal adalah SN sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang akhir objek tersebut. Jadi panjang akhirnya, L aksennya ya. Panjang bayangannya berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi untuk panjang akhir yang ditanya. Jadi untuk panjang akhir bendanya adalah rumusnya seperti ini. Panjang akhir itu selalu panjang awal dikali perbesaran. Jadi kita cari perbesaran dulu, kemudian dikali dengan panjang awalnya. Jadi L dikali perbesaran mikroskop. Perbesaran total mikroskop. Nah, kita cari perbesaran totalnya. Perbesaran total adalah rumusnya adalah MOB dikali dengan MOK. Jadi perbesaran lensa objektif dikali dengan perbesaran lensa okuler. Kita cari dulu perbesaran lensa objektif. Jadi MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Nah, SOB-nya sudah ada 1 cm. Nah, kita cari S aksen OB-nya dari sini 1 per F OB sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per S aksen OB. Kita cari 1 per FOB-nya adalah 0,8 sama dengan 1 per SOB-nya 1 ditambah 1 per S aksen OB. Nah, ini yang kita cari. Jadi ini pindah ke sana, jadinya 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 0,8 dikurangi 1 per 1. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 0,8. Jadi 0,8 ini 1 tetap dikurangi 0,8 dibagi 1, 0,8. Jadi 0,8 sama dengan 0,2. 1 dikurangi 0,8, 0,2 per 0,8. Jadi ini kita sederhanakan. Jadinya ini karena di belakang koma sama-sama 1, jadi 2 per 8. Jadinya 2 per 8 adalah 1 per 4. Jadi SOB-nya kita balik, jadinya 4 per 1. Jadi sama dengan 4 cm. Nah, ini SOB-nya. Maka MOB-nya kita dapatkan S aksen OB per SOB sama dengan S aksen OB-nya adalah, ini S aksen OB ya. S aksen OB-nya 4, SOB-nya itu adalah 1. Jadi sama dengan 4 per 1, jadinya 4 kali. Jadi perbesarannya adalah 4 kali. Kemudian MOK. MOK untuk mata tanpa berakomodasi adalah, jadi mikroskop tanpa akomodasi ya. Jadi SN per F. SN-nya adalah 25 ya. SN-nya diketahui 25 dan FOK-nya ini F-nya FOK. FOK-nya adalah 5. Jadi perbesarannya adalah 5 kali. Nah, ini perbesarannya adalah 5 kali untuk FOK-nya. Maka perbesaran maksimumnya atau perbesaran totalnya, perbesaran total untuk mata tidak berakomodasi adalah MOB dikali MOK. Jadi
Jadi sama dengan MOB-nya adalah 4 dan MOK-nya adalah 5. Jadi perbesarannya 4 kali 5 sama dengan 20 kali. Perbesaran 20 kali. Maka panjang akhir bayangannya adalah, ini bendanya jadi L dikali perbesaran totalnya. Jadi panjang bendanya adalah 0,5 dikali perbesarannya adalah 20 kali. Jadi 20 kali panjangnya ya. Sama dengan 0,5 kali 20 jadinya 10 mm. Jadi panjang akhir bayangannya adalah 10 mm. Nomor 7. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokusnya 150 cm. Berarti FOB sama dengan 150 cm. Dan lensa okuler dengan jarak fokus 10,0 cm. Jadi lensa okulernya FOK sama dengan 10,0 jadi 10 cm, 10 saja. Teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh. Tentukan panjang dan perbesaran teropong untuk penggunaan normal. Jadi panjang, ditanyakan adalah panjang D, dan perbesaran adalah M. Untuk mata normal. Untuk penggunaan normal. Jadi untuk penggunaan normal teropong ya, yaitu tanpa akomodasi. Jadi penggunaan teropong ini tanpa akomodasi. Maka rumusnya dipakai dengan rumus tanpa akomodasi ya. Untuk D-nya adalah D sama dengan rumusnya FOB ditambah dengan FOK. Jadi FOB-nya 150, ini panjang teropongnya, ditambah dengan FOK-nya 10. Jadi sama dengan panjangnya adalah 160 cm. Nah, untuk perbesarannya adalah M sama dengan FOB per FOK. Di FOB-nya 150 cm dan FOK-nya adalah 10. Jadi hasilnya adalah perbesarannya adalah 15 kali. Nah, ini perbesaran untuk teropong pengguna normal atau tanpa akomodasi. Nah, demikian contoh-contoh soal tentang alat optik ini.